lagi bersama saya di Empu Tutor. Oke, teman-teman, di sini saya akan menceritakan bagaimana kita sukses di YouTube ya, teman-teman ya. Dengan perlengkapan sederhana dan apa adanya sehingga kita dapat menghasilkan ya, teman-teman ya, menghasilkan penghasilan di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, yang pertama ya, teman-teman ya. Di sini saya akan menceritakan ya bagaimana cara membuat channel YouTube-nya dulu ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mempunyai alamat email ya, teman-teman ya, teman-teman langsung aja teman-teman ya download aplikasi YouTube ya, teman-teman ya, download aplikasi YouTube di Play Store ya, teman-teman ya. Lalu di situ teman-teman login ya, teman-teman ya, dan juga langsung daftar registrasi di aplikasi YouTube itu, teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman bisa tentukan nama channel ya, teman-teman ya, nama channel dan juga kata kunci channel ya, teman-teman ya. Di sini sebelum teman-teman membuat nama channel ya, teman-teman ya, jadi teman-teman itu membuat channel YouTube itu akan digunakan sebagai apa? Tutorial, berita, atau vlog, ataupun humor yang lainnya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman mau membuat channel YouTube sebuah tutorial ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus membuat channel yang berbau namanya tutorial ya, teman-teman ya. Contoh seperti nama channel saya itu Emput Tutor ya, teman-teman ya. Jadi nama saya Emput. Jadi untuk tutornya itu adalah kepanjangannya nanti tutorial ya. Jadi Emput Tutor ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan juga di kata kunci ya, teman-teman ya. Di kata kunci channel itu pun nanti di dalamnya teman-teman itu harus membuat sebuah kata kunci yang mengandung tutorial ya, teman-teman ya. Kenapa harus menggunakan kata kunci? Di channel YouTube pun ya, teman-teman ya, di channelnya itu pun sama ya, ada SEO-nya, teman-teman ya. Jadi enggak hanya di video aja ketika kita mengupload menggunakan SEO ya, teman-teman ya, namun di channel YouTube-nya pun kita menggunakan SEO ya, teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Nanti di sebelah sini untuk SEO di channel itu seperti apa, nanti akan saya simpan di layar sebelah sini ya, teman-teman ya. Kalau di teman-teman pas nonton video ini ada di sebelah sini. Nah, SEO-nya teman-teman ya, ini ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi enggak hanya di pas ketika kita mengupload video aja ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita menentukan SEO itu, teman-teman ya, jadi misalkan kayak Emput Tutor itu di dalamnya akan menjadi tutorial apa? Tutorial YouTube, tutorial seputar kehidupan atau apa ya. Kalau misalkan channelnya tutorial namun campuran tutorialnya, jadi teman-teman harus menggunakan SEO channelnya pun campuran supaya nyangkut ya, teman-teman ya. Ketika ada penonton pencarian nama channel ataupun judul itu, channel kita itu nanti akan nyangkut lah, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Setelah kita membuat channel ya, teman-teman ya, udah jadi nih channel kita, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menentukan dulu logo ya, teman-teman ya, logo channel kita ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya logo channel saya Emput Tutor ya, bisa lihat sendiri seperti apa, seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mendesain logo yang semenarik mungkin ya. Ibaratnya kalau channel tutorial berarti logonya itu yang berbau tutorial ya, kayak Emput Tutor itu ada kayak gerigi gear gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa channel Emput Tutor itu channel tutorial ya, teman-teman ya, yang bergerak di bidang per-YouTubean. Nah, setelah teman-teman membuat logo ya, teman-teman ya, yang langkah selanjutnya yaitu teman-teman alangkah baiknya menggunakan banner YouTube ya, teman-teman ya. Foto banner YouTube itu ya, teman-teman ya, teman-teman bisa cek sendiri juga, teman-teman ya, di channel Emput Tutor bannernya seperti apa ya. Jadi supaya channel kita itu menarik ya, teman-teman ya. Dibanding videonya menarik, channel kita pun juga harus menarik supaya ketika ada penonton yang masuk ke beranda channel kita ya, teman-teman ya, jadi penonton itu tertarik ya untuk
melihat channel kita, dan juga mudah-mudahan isi konten kita itu pas di penonton yang sedang melihat channel kita. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya ketika kita sudah membuat logo, nama channel, logo, dan juga banner ya. Langkah selanjutnya teman-teman itu harus mengisi deskripsi channel kita. Ini sama kayak SEO-nya channel ya teman-teman ya. Cuma kalau untuk deskripsinya channel kita itu berbeda penempatannya teman-teman ya. Kalau SEO itu berada di pengaturan ya, atau setelan ya teman-teman ya, kalau SEO channel. Kalau logo, kalau deskripsi channel itu adanya di penyesuaian ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman misalkan diklik penyesuaian ya, yang menggunakan YouTube Studionya yang menggunakan versi desktop ya kalau di HP. Kalau misalkan di komputer atau di laptop menggunakan Google Chrome itu, teman-teman pas sudah masuk di YouTube Studio itu teman-teman tinggal langsung ke penyesuaian dan ada informasi dasar. Nah disitulah teman-teman ya kita bisa mencangkup deskripsi channel kita ya teman-teman ya. Dan juga di situ kita bisa mengedit nama channel dan juga handle ya, atau nama sebutan channel kita ya teman-teman ya. Jadi untuk deskripsi itu teman-teman ya, nggak hanya di video aja ya teman-teman yang kita mau upload ya, namun di channel pun ada ya. Ini saya akan menjelaskan perbedaan dulu ya teman-teman ya, perbedaan ketika kita akan mengupload video dan channel kita ya teman-teman ya. Di sini keduanya sama-sama ada nama channel, ibaratnya judul video ya teman-teman ya, dan juga ke bawahnya lagi ada deskripsi channel, dan juga ada deskripsi video ya teman-teman ya yang mau kita upload itu teman-teman ya. Dan juga di bawahnya lagi itu ada SEO channel, dan juga ada SEO ketika kita akan mengupload video ya, atau bisa dibilang tag ya teman-teman ya, bukan tag pagar ya, yang tag yang pagar juga disebut tag juga ya teman-teman ya, namun untuk di sini tagsnya itu tag SEO ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika sudah tersetting semua channel kita ya teman-teman ya, barulah kita mulai mengupload video ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, supaya channel kita ramai ya teman-teman ya, ramai ditonton oleh penonton. Jadi kita itu harus membuat video semenarik mungkin ya teman-teman ya. Misalkan kan tadi kita udah membicarakan channel kita bergerak misalkan di bidang tutorial. Nah, jadi kita harus membuat tutorial dengan judul dan thumbnail yang unik ya teman-teman ya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya, kalau misalkan kan cara menambah subscribe sama jam tayang itu kan sudah umum ya teman-teman ya, sudah umum dan sudah banyak orang-orang menggunakan judul seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita meskipun dengan tema yang sama, intinya kita itu membuat tutorial yang itu teman-teman. Jadi kita itu harus membuat judulnya yang unik. Jadi ibaratnya seperti ini ya teman-teman ya, 3 langkah supaya subscribe kita menambah gitu, atau ibaratnya 5 langkah supaya subscribe channel kita naik kan gitu dengan cepat, atau seperti itu ya teman-teman ya. Ataupun sama halnya dengan jam tayang, ibaratnya 2 langkah supaya 4.000 jam tayang terkejar itu dengan cepat, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan membuat judulnya itu yang udah umum, yang sudah banyak berada di YouTube ya. Jadi pas orang penonton mencari itu, nanti yang munculnya adalah video-video punya orang yang sudah lama ya teman-teman ya. Jadi ya dari tutorial-tutorial YouTuber yang lain teman-teman ya. Kalau misalkan kita memakai cara yang unik ya, ketika muncul video pas pencarian, muncul di video kita, entah di kedua ketiga, kalau misalkan orang itu melihat, pasti orang itu akan mengklik gitu, ibaratnya akan menonton video kita dikarenakan judulnya itu unik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan lanjut ya teman-teman ya, setelah teman-teman mengupload video ya teman-teman ya, setelah teman-teman mengupload video itu diusahakan jangan ditonton sendiri menggunakan akun yang satu device ya teman-teman ya. Nah seperti itu, dan juga
diusahakan jangan share link di grup ya WhatsApp ataupun Telegram ya teman-teman ya, dikarenakan nanti itu akan membuat traffic videonya itu menjadi eksternal ya teman-teman ya. Nah itulah yang kalau udah menjadi traffic eksternal teman-teman ya, jadi itu susah direkomendasikan oleh YouTube ya teman-teman ya. Jadi akan terus tertimpa ke bawah dan ke bawah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau bisa sumber traffic itu teman-teman ya yang bagus itu pencarian dan rekomendasi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya dari mulai sumber traffic eksternal, pencarian, rekomendasi, dan fitur jelajah ya teman-teman ya, dan fitur YouTube lainnya ya teman-teman ya, dan juga tidak dikenal ya teman-teman ya. Di sini 6 sumber traffic ini akan saya jelaskan yang mana yang cocok dan yang harus teman-teman punya ya teman-teman, supaya channel YouTube-nya berkembang ya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sumber traffic eksternal ya teman-teman ya. Sumber traffic eksternal itu ya teman-teman. Jadi ketika kita share link ya teman-teman ya, share link di grup WhatsApp ataupun di status WhatsApp, dan juga kita share link inbox WhatsApp ya, di WhatsApp ya, dan juga ataupun di Telegram, grup Telegram, inbox di Telegram. Intinya kita share link ya teman-teman ya. Intinya kita share link itu ketika orang yang kita share itu membuka video kita lewat link itu teman-teman ya. Jadi nanti si videonya itu akan membuat traffic menjadi eksternal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sumber traffic itu teman-teman ya. Ibaratnya eksternal, nanti eksternalnya itu akan dilihatkan sama sistemnya YouTube itu melalui dari WhatsApp atau dari Telegram dan atau dari Facebook ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Ada juga yang bagus sumber eksternal itu teman-teman ya, dari Google ya teman-teman ya, dari Google. Jadi ibaratnya ada misalkan nih saya pencarian cara cepat seperti apa gitu, cara cepat itu, saya pencarian di Google, muncullah video YouTube kita itu di Google ya ibaratnya, dan saya mengklik video itu, nanti sumbernya itu akan menjadi sumber eksternal dari Google ya. Itu yang bagus itu seperti itu teman-teman ya, sumber eksternal tapi dari Google ya, seperti itu teman-teman ya, bukan sumber eksternal dari WhatsApp, dari Telegram ataupun dari Facebook. Itu share-sharean link kita ataupun orang lain yang nge-share link kita teman-teman ya. Kalau udah dimonet, share link banyak yang nonton nggak apa-apa teman-teman, itu ibaratnya menghasilkan, menampilkan iklan ya, daripada kita ibaratnya share link untuk supaya ada teman-teman yang menonton itu, padahal kan pas ditonton habis itu dipencet kembali nggak dilanjut nonton, malah rusak channel kita. Nah dan yang selanjutnya itu sumber traffic eksternal itu ada juga seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita tidak share link teman-teman ya, jadi ibaratnya kita masuklah ke channel orang, kita nonton video cuma berapa detik udah kita keluarkan ya, udah kita cancel lah, itu juga akan masuk ke sumber eksternal ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga bisa masuk ke sumber tidak dikenal, seperti itu teman-teman ya. Itulah sumber eksternal ya teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ada sumber pencarian dulu ya teman-teman ya, pencarian. Ini dia yang sangat bagus itu teman-teman ya, sumber pencarian ya teman-teman, sangat bagus. Sumber pencarian itu kita dapatkan di ini teman-teman ya, ketika kita masuk ke YouTube ya teman-teman ya, ke aplikasi YouTube, kita mencari sesuatu video apa ya teman-teman ya, nanti setelah itu akan muncullah video-video itu, kita klik itu, nanti itu masuknya ke sumber pencarian ya teman-teman ya, sumber pencarian ya teman-teman ya. Nah itulah yang bagus ya teman-teman ya, traffic yang bagus itu di YouTube, yang paling bagus itu yang bakalan membuat channel kita meningkat pesat itu di sumber pencarian ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi sumber pencarian itu ketika orang masuk ke YouTube dan mencari video itu ditonton ya teman-teman ya, lewat dari 30 detikan lah teman-teman, itu akan masuk ke sumber pencarian. Kalau misalkan dari pencarian YouTube video ditonton langsung di cancel, itu akan masuknya juga ke antara tidak dikenal ataupun eksternal, seperti itu teman-teman. Jadi meskipun ada orang mencari video itu, pas kita pencarian video masuk,
cancel karena tidak suka videonya seperti itu, nah itu akan masuk ke eksternal ataupun ke tidak dikenal ya teman-teman. Jadi kata saya tadi itu kita itu harus membuat sebuah video itu yang menarik ya teman-teman, supaya orang itu menonton itu ibaratnya ya kalau nggak sampai akhir setengahnya lah teman-teman, seperti itu, biar sumber trafiknya bagus kan gitu, retensi penontonnya bagus. Oke, di situ kita udah menjelaskan sumber eksternal dan pencarian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan rekomendasi video ya teman-teman ya. Di sini yang bagus juga ya 11 12 sama pencarian ya teman-teman. Jadi rekomendasi video itu seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita membuka YouTube ya teman-teman ya, nah, dan kita sedang menonton video ya teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak scroll ke bawah? Di situ banyak video-video di bawahnya ya, di video yang sedang kita tonton di bawahnya itu banyak video-video teman-teman ya. Itulah sumber rekomendasi ya teman-teman ya. Disitulah yang sangat bagus karena itulah yang direkomendasikan oleh YouTube. Kenapa muncul video rekomendasi ya teman-teman dari YouTube? Jadi ibaratnya kita sedang menonton film ataupun kita sedang menonton tutorial ya teman-teman ya, tutorial tentang bagaimana sukses di YouTube ya teman-teman ya. Jadi di bawahnya itu nanti kebanyakannya itu video-video yang direkomendasikan dari YouTube itu nggak beda jauh dari video yang sering kita tonton. Misalkan kita di YouTube sering menonton alur cerita, tutorial YouTube, habis itu film, nanti di bawahnya itu direkomendasinya itu akan direkomendasikan video-video yang mirip yang sering kita tonton temanya gitu. Seperti itulah yang bagus teman-teman ya, rekomendasi video. Rekomendasi video itu tidak hanya di situ aja teman-teman ya. Ada juga mungkin teman-teman pernah buka YouTube ya teman-teman ya, dan di situ ada pemberitahuan notifikasi lonceng ya. Jadi ibaratnya ada tulisannya YouTube merekomendasikan judul video bla 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 ini, habis itu ada tampil videonya. Itu juga termasuk sumber rekomendasi dari YouTube ya teman-teman ya. Jadi kalau video kita bagus ya teman-teman ya, retensi penonton kita banyak, jadi YouTube akan merekomendasikan video-video kita ke penonton yang berminat. Misalkan saya membuat sebuah video ya teman-teman ya yang bertemakan cara mendapatkan cara ibaratnya gini, judul videonya misalkan cara sukses di YouTube cara sukses di YouTube tahun 2023 misalkan seperti itu ya. Ibaratnya penontonnya banyak nih teman-teman, sudah banyak penontonnya dan retensi penontonnya itu bagus. Nah, jadi si YouTube itu sistemnya YouTube itu akan merekomendasikan ke video kita itu ke notifikasi orang-orang yang sering mencari tutorial YouTube. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi keistimewaan sumber traffic rekomendasi. Oke, 3 sumber rekomendasi yang sudah kita jelaskan ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke fitur jelajah ya teman-teman ya. Di sini yang menarik, fitur jelajah itu rata-rata disajikannya itu di halaman beranda YouTube ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuka aplikasi YouTube itu ya, entah dari HP ataupun komputer, laptop itu teman-teman ya, pas kita membuka www.youtube.com, nah habis itu di halaman berandanya itu banyak video-video teman-teman ya sampai bawah. Mungkin teman-teman scroll nggak bakalan habis sampai bawah. Itulah fitur fitur jelajah ya teman-teman ya, fitur jelajah ya teman-teman. Jadi ibaratnya YouTube akan menyajikan video-video di halaman beranda yang namanya fitur jelajah. Itulah teman-teman fitur jelajah ya. Jadi ketika kita mengklik videonya, nanti untuk sumber trafiknya itu akan masuk ke fitur jelajah. Nah, dan nanti saya di video selanjutnya teman-teman ya akan membagikan rahasianya ya, bagaimana kita mendapat traffic fitur jelajah dengan sistem YouTube ibaratnya yang direkomendasikan oleh YouTube ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada 2 sumber traffic yang belum saya jelaskan. Yang pertama itu tidak dikenal ya teman-teman ya, sumber traffic yang tidak dikenal, dan juga sumber traffic apa yang tadi saya lupa lagi. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ingat. Oke, langsung aja ke sumber traffic yang selanjutnya, yaitu tidak dikenal ya. Tidak dikenal. Seperti ini ya teman-teman ya, sumber traffic tidak dikenal itu.
di awal kita sudah menyinggungnya ya, ketika kita mau dari pencarian YouTube, mau dari fitur jelajah, mau dari rekomendasi ya teman-teman ya. Ketika penonton itu mengklik video yang akan ditonton, namun video itu misalkan tidak disukai sama penonton, itu kurang menarik lah teman-teman. Jadi penonton itu langsung meng-cancel atau langsung pindah ke video lain. Nah, itulah yang nantinya akan masuk ke sumber traffic eksternal. Kalau enggak, sumber traffic tidak diketahui. Ya, itu dia teman-teman ya, tidak diketahui. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, jadi tidak diketahui. Nah, dan juga di sini ketika teman-teman men-share link ya, link YouTube bukan di WhatsApp dan juga bukan di Telegram ya teman-teman ya. Jadi share-nya itu di menu tab komunitas. Mungkin teman-teman yang sudah punya menu tab komunitas ya teman-teman ya, di situ teman-teman kalau misalkan share link video di situ itu nanti akan trafficnya masuk ke fitur YouTube lainnya ya, atau tidak dikenal. Itu dia fitur YouTube yang lainnya yang tadi mau saya sebutkan, itu sama berkaitan dengan sumber traffic itu ya. Jadi kalau di tab komunitas menjadi sumber traffic fitur YouTube lainnya, atau tidak dikenal ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga teman-teman kalau misalkan sering lihat di komentar ya teman-teman ya, di komentar misalkan saya mempunyai channel YouTube ya teman-teman ya, misalkan tutorial A. Nah, tutorial A judulnya misalkan seperti itu teman-teman ya. Dan juga saya menyantumkan tutorial B di deskripsi linknya teman-teman ya, itu akan masuk ke fitur YouTube lainnya ataupun sumber tidak dikenal ya teman-teman ya, seperti itu. Di deskripsi itu, melalui deskripsi. Dan juga nih di sini saya akan memberikan contoh lagi. Ketika kita membuat tutorial dengan judul A, saya pin di komentar berupa link, misalkan jangan lupa juga tonton tutorial B ini, kayak seperti itu teman-teman ya. Nanti itu akan masuknya ke sumber traffic tidak dikenal dan fitur YouTube lainnya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga nih di sini saya masih ingat ada juga nih 2 sumber traffic lagi ya teman-teman, yaitu sumber traffic layar akhir dan juga sumber traffic kartu yang sering muncul di atas pojok nih, di atas pojok ini ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau teman-teman menonton itu sering ada muncul di sini. Di sini 2 saya akan menjelaskan mumpung ingat teman-teman ya. Jadi seperti ini sumber traffic di akhir video ya teman-teman ya, sumber traffic ya. Saya pegal bentar teman-teman. Sumber traffic di akhir video ya teman-teman ya, sumber traffic di akhir video itu jadi seperti ini. Ketika teman-teman selesai menonton video, mau ke akhir itu akan muncul berupa kotakan video ya teman-teman ya, di layar sini, sama di situ ya teman-teman ya. Akan muncul 4 kotak video ataupun 2 video tergantung YouTubernya yang menguploadnya ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau misalkan kita klik itu teman-teman ya, nanti akan masuknya ke sumber traffic akhir video sumber traffic video akhir gitulah teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Yang di atas nih kartu di atas. Jadi biasanya kan seperti youtuber ternama itu kan memberikan kayak gini ibaratnya. Oke teman-teman, jadi teman-teman itu nanti untuk nonton kelanjutan video selanjutnya teman-teman jangan lupa klik di atas ini, atau misalkan dulu saya pernah membuat tutorialnya teman-teman aja supaya teman-teman paham dengan video yang ini. Jadi teman-teman jangan lupa tonton video yang di sebelah sini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kartu ya, sumber trafficnya nanti akan masuk ke kartu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ada satu lagi sumber traffic itu notifikasi ya teman-teman ya. Notifikasi itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sumber traffic notifikasi jadi seperti ini. Jadi misalkan kita subscribe ya teman-teman, kita subscribe dan menyalakan tombol lonceng ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ketika si channel yang kita subscribe itu, yang tombol loncengnya kita nyalakan, nanti setiap channelnya itu mengupload video ya teman-teman ya, nanti akan muncul ke kita sumber di notifikasi. Kalau pas kita tonton, kita klik tonton, itu akan masuknya ke sumber traffic notifikasi. Jadi
tadi saya akan menjelaskan sekian sumber terapi, jadi kok jadi tambah banyak. Itulah yang namanya tutorial, atau bukan tutorial ya, tutorial atau berbagi ilmu itu seperti itu teman-teman. Jadi kita itu tidak membuat-buat teman. Jadi apa yang pernah kita alami dan apa yang kita tahu itu akan dituangkan ke sebuah video ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk membangun channel kita supaya channel kita sukses. Dari awal tadi kita sudah membahasnya banyak ya, sampai ke sumber terapi, dan yang selanjutnya itu ya kita akan mengulas lagi ke belakang. Tadi lupa kita di thumbnail ya teman-teman ya. Kita itu supaya menarik penonton itu di thumbnail juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus membuat thumbnail itu yang menarik ya teman-teman ya, yang menarik, semenarik mungkin ya teman-teman ya. Terserah teman-teman ya, di thumbnail itu kita itu akan mencampurnya dengan gambar-gambar atau icon-icon apa ya. Kalau misalkan tidak hanya tulisan ya teman-teman ya, namun di sini saya juga akan memberikan aplikasi-aplikasi sederhana untuk membuat thumbnail ya teman-teman ya. Untuk membuat thumbnail YouTube ya, yang pertama yaitu bawaan laptop kita juga bisa ya teman-teman ya, yaitu di Office PowerPoint ya teman-teman ya. Di situ kita bisa membuat thumbnail dengan ibaratnya ringan lah, ibaratnya nggak terlalu berat untuk spek komputer kita ya, supaya lancar ya teman-teman ya, cepat lancar ya teman-teman ya. Di situ di PowerPoint bisa. Kalau misalkan di HP itu ada yang namanya aplikasi Pickle Lab ya teman-teman ya, di situ ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, setelah yang selanjutnya teman-teman ya. Jadi di sini ya, supaya channel kita sukses ya teman-teman ya, yang pertama teman-teman itu harus menjauhi yang namanya hak cipta ya teman-teman ya, hak cipta. Kenapa di sini saya bilang harus menjauhi yang namanya klaim hak cipta? Yang pertama ini, hak cipta ini itu akan menghambat di proses pengajuan monetisasi ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan bagi channel yang sudah dimonetisasi, baru dimonetisasi, kalau misalkan mendapat klaim hak cipta itu pas videonya ramai itu sayang ya teman-teman. Jadi untuk pembagian hasilnya antara didapatkan yang mempunyai hak cipta ataupun dibagi dua, jadi sangatlah rugi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini ya saya akan membahasnya tentang hak cipta ya teman-teman ya, hak cipta. Di sini hak cipta itu sangat berbahaya teman-teman ya, di balik penghasilan dibagi dua, menghambat monetisasi, kadang bisa dolar merah kalau yang sudah dimonetisasi, dolar kuning ya teman-teman ya. Dan di sini yang sangat berbahaya itu adalah channel kita akan mendapat teguran ya teman-teman, yaitu namanya teguran klaim hak cipta dan juga teguran pedoman komunitas YouTube. Nah teman-teman ya, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya, akan menjelaskan berbagai bentuk klaim hak cipta ya teman-teman ya. Oke, yang pertama yaitu klaim hak cipta berada di musik ya teman-teman ya. Jadi untuk sebuah lagu ya teman-teman ya, rata-rata ini sekarang sering terjadi klaim hak cipta di musik atau di suara ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu membuat sebuah konten itulah, kalau misalkan tutorial itu bisalah tanpa musik kan gitu teman-teman ya, kecuali kayak video-video alur cerita seperti itu, pas itu musik filmnya itu ke bawah ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk tutorial lah seperti saya seperti ini, tidak usah memakai musik, yang penting tutorialnya itu benar gitu, mau dibawa kemana gitu, seperti itu, supaya yang menonton itu paham. Nah di sini ya yang musik. Dan juga yang selanjutnya itu ada sebuah klaim hak cipta video. Wah itu yang udah nggak bisa diutak-atik lagi ya teman-teman ya. Kalau video itu udah nggak bisa, kalau musik masih bisa kita ganti, kalau video itu paling nggak bisa diganti, bisanya dipotong kalau misalkan kita udah upload di YouTube ya teman-teman ya. Dan masih proses penguploadan itu, kalau musik itu masih bisa kita ganti ya teman-teman ya, tapi kalau video itu nggak bisa diganti.
itu hanya kita bisa potong pangkas. Kalau misalkan dari awal sampai akhir kena hak cipta videonya, berarti ya udah nggak jadi diupload nanti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya itu klaim hak cipta yang mengakibatkan teguran hak cipta ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan teguran ya, kalau misalkan sudah 3 kali itu YouTube akan secara otomatis menghapus channel kita ya kalau udah 3 kali teguran. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya penyebab kita mendapat teguran ya teman-teman ya. Satu, kita mengupload video yang benar-benar video itu dilindungi oleh klaim hak cipta oleh perusahaan besar. Di situ kita akan mempunyai teguran klaim hak cipta. Yang kedua, ketika kita mengupload video punya orang lain ya teman-teman ya, dari awal sampai akhir kita upload dan orang itu mengetahui videonya diambil ya, orang itu pengajuan ke YouTube ya teman-teman ya, meminta menghapus video itu dan kita mendapat teguran juga teman-teman ya, seperti itu. Nah, kenapa orang yang videonya kita ambil itu bisa mengetahui? Jadi sistemnya YouTube itu sekarang itu udah benar-benar canggih ya teman-teman ya. Jadi kita meskipun setengahnya video kita ambil ya teman-teman, jadi IA-nya itu akan mendeteksi dan akan memberitahu ke pemiliknya. Misalkan kayak saya teman-teman ya, dulu itu ada video saya yang diambil ya teman-teman ya, ada dari awal sampai akhir ini diambil plug, nggak dia edit dulu, cuma judulnya aja yang mereka bedakan ya teman-teman ya. Jadi di YouTube Studio itu kalau yang udah dimonetisasi itu akan ada hak cipta ya teman-teman, ada menu hak cipta. Nanti pas kita klik itu di situ siapa saja yang telah mencuri video kita akan muncul, dan nanti kita akan bisa menindaklanjutinya seperti apa yang nantinya akan membuat teguran ke channel si pemilik yang mencuri video kita, ataupun kita hanya memperingatinya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya yang sumber kita ada teguran ya, teguran hak cipta teman-teman ya. Kalau misalkan kita udah 3 kali itu udah wassalam ya teman-teman ya, channel kita itu udah pasti di ban oleh YouTube. Nah, yang pedoman komunitas itu seperti ini ya teman-teman ya, ketika kita melanggar kebijakan YouTube, nanti kita akan dijatuhi pedoman komunitas ya teman-teman ya. Disitulah pedoman komunitas, kalau teguran pedoman komunitas itu asli 100% channel kita itu tidak akan dimonetisasi kalau tegurannya masih aktif ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau misalkan teguran hak cipta itu ya, baru 1 teguran hak cipta, 2 teguran hak cipta itu ketika kita pengajuan monetisasi itu pasti di ACC ya teman-teman ya, dimonetisasi. Yang penting video kita ini itu benar-benar ori dan edukasi ya teman-teman ya. Ibaratnya kalau kata di video anak itu konten berkualitas tinggi ya, seperti itu ya teman-teman ya, yang mempunyai arus dan berkualitas seperti itu. Nah, itu di segi teguran ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut di proses pengajuan monetisasi nih. Di sini saya akan cerita-cerita tentang proses pengajuan monetisasi ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, channel kita ya teman-teman ya, mungkin teman-teman itu tahu persyaratan monetisasi YouTube ya teman-teman ya. Persyaratan monetisasi YouTube itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya selama 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan juga di sini di tahun 2023 di awal Februari itu akan ada tambahan lagi 10 juta viewer short ya, atau tayangan short ya teman-teman ya. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman ya, di persyaratan monetisasi. Ini kan kita udah masuk ke tema monetisasi, jadi kita akan mengomongkan dulu persyaratan monetisasi seperti ini. Jadi untuk di tahun nanti Februari 2023 itu misalkan di sini ada 1000 subscribe, 4000 jam tayang, sama 10 juta tampilan short ya teman-teman ya, viewer short. Jadi kita itu nanti akan memilih kemana ya jalannya, entah 1000 subscribe, 4000 jam tayang, atau 1000 subscribe 10.000 viewer short ya. Jadi mana yang lebih cepat itu nanti kita itu akan diberitahu sama YouTube ya, tentang nanti selanjutnya pengajuan monetisasi ya teman-teman ya. Nanti biasanya di situ ada di dashboard YouTube itu ya, di menu monetisasi itu nanti kalau misalkan sudah persyaratannya sudah memenuhi persyaratan, jadi nanti di situ akan
segera ajukan, tombol segera ajukan itu nanti akan menjadi tombol, berubah menjadi tombol biru ya teman-teman, dan kita akan bisa langsung mengajukan ya teman-teman ya. Nah, di balik itu kita itu harus verifikasi 2 langkah dulu teman-teman ya, verifikasi 2 langkah. Dan juga yang saya bilang tadi itu tidak ada teguran pedoman komunitas YouTube, harus 0 teguran ya teman-teman, supaya channel kita bisa dimonetisasi. Nah, setelah teman-teman memenuhi persyaratan itu, teman-teman langsung ajukan monetisasi. Nah, kalau misalkan konten teman-teman original ya teman-teman ya, jadi pas di pengajuan monetisasi itu kita ada 3 tahap ya teman-teman. Dari pengajuan monetisasi, yang tahap pertama itu ya kita itu perjanjian monetisasi YouTube itu cepat lah teman-teman, enggak sampai 1 menit terchecklist selesai. Habis itu yang tahap kedua dan ketiga itu, yang kedua yaitu Google AdSense, yang ketiga itu peninjauan. Kayak kita masuk ke tahap kedua ya teman-teman ya, tahap kedua itu Google AdSense. Jadi di situ teman-teman yang sudah mempunyai Google AdSense ya teman-teman, akun Google AdSense yang aktif, misalkan Google AdSense itu sudah mempunyai PIN, teman-teman tinggal menautkan Google AdSense yang lama, dan nantinya itu langsung masuk dan langsung masuk ke proses peninjauan ya. Kalau misalkan teman-teman belum mempunyai akun Google AdSense ya teman-teman ya, jadi nanti teman-teman itu akan diarahkan ke pembuatan akun Google AdSense, dan setelah selesai mengisi identitas kita semua, harus real ya pengisiannya ya. Nanti di selanjutnya kita akan berbicara sekarang di pengajuan monetisasi dulu. Nah, setelah teman-teman membuat mengisi untuk identitas Google AdSense, jadi nanti ada peninjauan Google AdSense dulu ya teman-teman ya. Paling cepat itu 2-3 hari ya teman-teman ya, kadang ada yang 1 hari pun 24 jam dulu itu langsung sudah di ACC ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang bermasalah di identitas kita itu, nanti akan biasanya itu ada Google AdSense error seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman misalkan Google AdSense kita sudah disetujui teman-teman ya, sudah disetujui, jadi tinggal proses peninjauan ya teman-teman ya, peninjauan monetisasi YouTube. Untuk proses peninjauan monetisasi YouTube itu teman-teman ya, kira-kira dibutuhkan waktu 1 bulan ya, yang tertulis di situnya teman-teman ya, 1 bulanan. Nah, namun dulu saya pernah waktu tahun 2021 itu ya teman-teman ya, itu hanya sekitar 24 jaman ya, langsung peninjauan itu langsung di ACC, di monetisasi ya teman-teman ya. Jadi dulu itu saya pengajuan tahun 2021 itu, pas tahun 2021 itu pengajuan maghrib ya, mau ke maghrib sore, mau ke maghrib lah saya pengajuan, dan jam 10 besok, jam 10 malam itu sudah mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ya, berupa mail bahwa channel kita itu sudah dimonetisasi ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, sudah lah itu teman-teman ya, ibaratnya kalau channel kita sudah dimonetisasi, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, tahap selanjutnya yaitu verifikasi, bukan, setelah dimonetisasi jangan dulu ke verifikasi PIN AdSense ya. Setelah dimonetisasi kita itu akan disajikan ya, ibaratnya untuk penyetelan iklan. Nah, di sini teman-teman ya, penyetelan iklan yaitu kita itu benar-benar harus mengaktifkan iklan ya teman-teman ya, mengaktifkan iklan di video-video kita, di semua video kita. Nanti saya akan membahasnya bagaimana supaya iklan kita banyak ya teman-teman. Nanti saya akan membahasnya. Nah, setelah iklan muncul ya teman-teman, tentu kita akan mendapatkan pembayaran dari hasil iklan itu teman-teman ya, yang nantinya akan kita jadikan bahan untuk pengajuan PIN AdSense. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah kita mendapatkan $10 ya, atau 100.000, nanti kita akan dikasih tahu sama YouTube melalui email untuk mengajukan PIN AdSense ya teman-teman ya, PIN AdSense. Nah, di situ teman-teman harus mengajukan PIN AdSense setelah mendapat 100.000 penghasilan atau $10 pertama. Nah, disitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman itu akan dimasukkan ke akun AdSense teman-teman, dan di situ teman-teman akan segera mengajukan PIN AdSense. Nah, di sini
ada tips dan trik, bukan tips dan trik, rahasia supaya pin AdSense kita itu cepat nyampe ya teman-teman ya. Yang pertama, ketika kita mengisi identitas itu harus benar-benar identitas kita sesuai KTP, sesuai alamat kita di mana tinggal ya teman-teman ya. Misalkan kita ada di daerah A, jadi teman-teman itu harus benar-benar mengisi identitas teman-teman itu di daerah A sesuai KTP ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi supaya si pin AdSense-nya itu nyampe ke kantor pos terdekat daerah teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi masa itu rahasianya di situ, alamat benar-benar alamat kita, nama kita benar-benar nama kita, jangan nama channel, nama kita ya teman-teman ya. Nah, habis itu kalau bisa di pas pengisian nama itu teman-teman ngasih dalam kolom nomor HP ya teman-teman ya, supaya untuk kurirnya itu mempermudah kurir untuk mengantar pin AdSense. Yang dimaksud pin AdSense itu yang seperti ini ya teman-teman ya. Saya ambil dulu sebentar ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang seperti ini. Yang dimaksud pin AdSense itu seperti ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi ini itu teman-teman ya, jadi seperti inilah pin AdSense tapi bentuknya kertas ya teman-teman. Jadi pin AdSense bentuknya kertas itu seperti ini. Jadi ini amplop ya teman-teman, amplop di dalamnya itu ada pinnya. Mungkin ini nggak saya sobek teman-teman ya, karena ada rahasianya untuk melihat pin AdSense tanpa disobek ya teman-teman, supaya tidak rusak, karena ini kan kenang-kenangan kita ya teman-teman ya, kenang-kenangan kita mendapat pin AdSense pertama kali ya di tahun 2021 kayaknya ini ya, dari Malaysia ya teman-teman, ini ya dari Malaysia tahun 2021, pos Malaysia ya, dari pos Malaysia ke Indonesia ya teman-teman ya, Madiun Jawa Timur, saya orang Madiun ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rahasia supaya pin AdSense itu cepat nyampe ke kita itu seperti itu, identitas kita itu harus benar-benar identitas real kita ya teman-teman ya. Jadi emang enggak langsung sampai 1-2 hari ya teman-teman. Emang kan perjalanan dari Malaysia teman-teman ya ke Indonesia pun, kalau kita ngirim barang pun kan lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi sekitar 2 minggu paling cepat itu 2 minggu sudah sampai ya teman-teman ya ke daerah kita. Paling cepat itu menggunakan kantor pos ya, dan kita tidak dipungut biaya teman-teman ya. Saya jelaskan lagi, pin AdSense ini sampai itu kita tidak dipintai biaya, karena ini udah ditanggung dari YouTube ya teman-teman ya. Untuk biaya pengiriman pin AdSense ini sudah dibayar oleh pihak YouTube ya teman-teman ya. Jadi dari Google AdSense-nya ya teman-teman ya, nggak tahu dari YouTube, nggak tahu dari Google AdSense-nya, pokoknya kita tidak dipungut biaya apapun ya untuk menerima ini. Jadi kita pengajuan, nanti kita dikirim ini ke alamat kita ya teman-teman ya. Jadi kita tidak dipintai biaya apapun. Nah, namun teman-teman di situ teman-teman itu harus menempel sama kurirnya teman-teman ya, kurir di bidang penerimaan barang. Nah, seperti itu ya teman-teman, supaya kita mengetahui informasi apakah pin AdSense kita sudah sampai di kantor pos terdekat atau belum teman-teman ya, supaya kita bisa memonitornya. Oke teman-teman, kita lanjut setelah pin AdSense sampai ya. Setelah pin AdSense ini sampai ya, kita masih berada di akun Google AdSense ya teman-teman ya. Kita masukkan pin yang di dalamnya itu teman-teman ya, kita masukkan ke ada kotaknya di situ, verifikasi pin lah, nomor pinnya kita masukkan di situ ya teman-teman ya. Ibaratnya kalau udah diverifikasi selanjutnya itu kita akan dimintakan memasukkan nomor rekening sebagai pembayaran penghasilan dari YouTube. Masukkan nomor rekening kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu di situ nanti teman-teman setelah verifikasi pin AdSense ya teman-teman ya, jadi teman-teman akan dimintai untuk memasukkan nomor rekening. Nah, di sini ya teman-teman ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu verifikasi nomor rekening ya teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya tentang verifikasi nomor rekening. Nah, jadi pas kita memasukkan nomor rekening ya teman-teman ya, jadi dari pihak AdSense akan mentransfer ke kita ya teman-teman ya, akan mentransfer ke kita
nominal uang berapa ratus perak gitu pokoknya. Itulah nanti yang akan kita jadikan kode verifikasi nomor rekening. Nah itu dia teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa teman-teman, jadi memasukkan nomor rekening itu nomor rekening yang kita sering pakai atau yang kita pakai, ATM yang nomor rekeningnya kita pakai, supaya nanti untuk pembayaran YouTube-nya itu tidak salah. Jadi Google AdSense itu mengirim ke kita itu supaya nomor rekening itu benar bahwa nomor rekening itu milik kita. Jadi kan kita mengetahui itu ada uang yang masuk sekian ratus perak. Nah itulah nanti yang akan dijadikan kode untuk pembayaran ke nomor rekening kita ya teman-teman ya, seperti itu. Nah setelah itu teman-teman ya, jadi kita itu tidak perlu menarik uang dari Google AdSense. Hasil dari YouTube itu kita tidak perlu menariknya, itu akan otomatis masuk ke rekening kita yang sudah kita masukkan tadi. Sejumlah nominal minimal itu bukan minimal ya, ada batasannya teman-teman. Jadi setelah hanya 1.300.000 atau $100 itu akan masuk ke teman-teman ke nomor rekening kita per tanggal sekian ya, nanti akan saya jelaskan juga ya teman-teman. Jadi misalkan udah ada 500.000 nih penghasilan YouTube kita, ibaratnya kita akan ambil, nah itu nggak bisa ya teman-teman, yang nggak bisa langsung diambil. Jadi udah otomatis, pokoknya semuanya itu serba otomatis. Kita hanya bikin video, misalnya kita buat video, upload, setel iklan, udah terima beres. Kita cuma tinggal seperti itu ya teman-teman ya, tinggal kita mengontrolnya. Ibaratnya kira-kira pendapatan kita udah berapa, cuma bisa lihat seperti itu. Nanti kalau misalkan udah 1 bulan baru, kalau misalkan 1 bulan itu teman-teman di video di YouTube-nya ada penghasilan sekitar 1.300.000, habis itu 1.300.000 itu akan masuk ke Google AdSense kita. Nah, dari Google AdSense kita gitu per tanggal sekian itu akan tiba-tiba otomatis masuk ke nomor rekening ya teman-teman, yang akan langsung ditransfer ke nomor rekening kita ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan itulah gaji pertama kita dari YouTube, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan membahasnya apa ya? Oh, tentang iklan ya teman-teman ya. Jadi yang tadi yang akan kita bahas itu tentang setting iklan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memberikan rahasia teman-teman ya, akan memberikan rahasia supaya iklan kita itu banyak. Nah, di sini untuk iklan YouTube itu teman-teman ya, ada beberapa jenis iklan YouTube ya teman-teman ya. Nah, di sini karena saya agak lupa-lupa, di sini saya akan membukanya dulu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya, bukan menjelaskan. Di sini saya akan bagaimana sih supaya iklan kita itu banyak ya teman-teman ya. Iklan kita itu banyak ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Bagaimana supaya iklan kita itu banyak? Yang pertama, ada 4 jenis iklan teman-teman ya, tapi di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuat iklan di video kita itu banyak. Yang pertama, video kita itu harus lebih dari 8 menit teman-teman ya. 8 menit pas lah, kalau bisa syukur-syukur lebih ya, ibaratnya 8 menit pas. Di situ ketika video kita ada di 8 menit pas itu, kita akan bebas mengatur penempatan iklan itu di menit keberapa aja, di detik keberapa aja ya teman-teman ya. Nah, beda halnya video kita itu hanya 3 menit. Kalau video kita itu hanya di bawah 8 menit ya teman-teman ya, meskipun 7 menit 50 detik itu di bawahnya 8 menit, jadi akan otomatis diatur oleh YouTube. Akan otomatis diatur oleh YouTube untuk pendapatan iklan, entah di awal entah di akhir. Kalau di tengah nggak bakalan mungkin, karena di bawahnya 8 menit itu hanya mendapat 2 posisi iklan, 2 posisi iklan di awal sama di akhir. Setiap iklan kan kadang muncul 2 kali teman-teman ya. Kalau videonya yang 1 menitan lebih itu akan muncul 1 kali namun iklannya panjang videonya. Tapi kalau misalkan agak-agak panjang sedikit itu akan 2 kali di awal kalau nggak di akhir gitu teman-teman ya.
Kenapa di sini saya menyarankan untuk video yang 8 menit? Yaitu kita akan bebas mengaturnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah menonton video YouTube ya, ketika kita nonton muncullah 2 iklan ya teman-teman yang bisa dilewati, bisa diklik. Nah, setelah itu pertengahan ada iklan lagi teman-teman ya kan, habis itu di akhir ada iklan lagi. Nah, itulah kalau misalkan video yang di atasnya 8 menit kita bisa men-settingnya ya teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ada 4 jenis iklan ya teman-teman ya, 4 jenis iklan. Yang paling mahal itu adalah iklan yang bisa dilewati ya teman-teman ya. Yang paling mahal itu seperti itu. Yang iklan yang pertama itu adalah iklan banner. Nah, mungkin teman-teman tahu lah ibaratnya banner kan itu. Nah, jadi ketika kita nonton video teman-teman ini kebanyakannya di komputer, di laptop, di HP pun ada, tapi di YouTube Studio versi desktop. Mungkin teman-teman pernah nonton video YouTube teman-teman ya, pernah nonton video YouTube di laptop atau komputer. Nah, di video itu teman-teman itu ya ada, ketika kita lagi nonton ya, ada kayak banner kotak kecil ya di posisi bawah video itu ya, di videonya tapi teman-teman ya. Nah, itu adalah iklan teman-teman ya, yang berupa banner ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Yang kedua itu ada iklan, bukan iklan banner ya, bisa dibilang juga iklan hamparan itu teman-teman ya. Nah, di situ ada yang selanjutnya itu ada iklan, misalkan teman-teman nonton di HP ya, lagi nonton video itu di bawahnya itu, di bawah kalau scroll teman-teman ada iklan, bukan video ada iklan, itu iklan juga teman-teman ya, namanya iklan bergambar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalau di komputer itu video kita di sampingnya itu suka ada iklan, baru di bawahnya video-video, di samping iklannya video-video ya teman-teman ya. Kalau misalkan di HP itu video, di bawahnya itu ada iklan, baru ada video-video, itulah namanya iklan bergambar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu iklan bersponsor ya teman-teman ya. Iklan bersponsor itu kayak gini teman-teman ya, iklan ketika kita membuka video YouTube itu ada iklan, namun tidak bisa diklik ya teman-teman, tidak bisa dilewati ya teman-teman, tidak bisa diloncat. Itulah iklan bersponsor ya teman-teman ya. Iklan bersponsor, kalau enggak pas kita membuka halaman YouTube itu, baru beberapa kali membuka YouTube itu suka ada iklan tuh, itulah iklan yang bersponsor kan. Nah, dan selanjutnya itu adalah iklan video yang bisa dilompati ya teman-temannya, seperti ini. Iklan yang bisa dilompati itu ketika teman-teman membuka video YouTube itu akan muncul iklan. Nah, akan muncul iklan, itulah iklan yang bisa dilewati, itu namanya iklan. Nah, itulah iklan yang paling mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat harus mengaktifkan semua iklan ya teman-teman di YouTube Studio teman-teman itu, ketika itu akan berfungsi di video pendek dan juga di video panjang ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang iklan yang mahalnya itu iklan yang bisa dilompat itu, jadi teman-teman hanya mengaktifkan itu, jangan teman-teman, nanti malah video kita yang pendek-pendek itu malah nanti tidak muncul iklan, malah berkurang pendapatan kita ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak pembahasan kita tadi dari awal ya teman-teman ya, udah mau hampir 1 jam kita membahas tentang dari mulai membuat channel YouTube, mengupload video, sampai pengajuan monetisasi, sampai setting pin AdSense segala macam ya teman-teman, sampai ke iklan sekarang ya. Nah, dan yang sekarang itu supaya kita sukses ya teman-teman ya, supaya sukses di YouTube, yaitu yang pertama, setelah kita mempunyai channel sudah dimonetisasi ya teman-teman ya, yang pertama kita itu harus menjaga channel kita dengan baik. Dalam artian seperti ini ya teman-teman ya, channel kita itu harus sehat selalu, jauhi teguran, jauhi pelanggaran ya teman-teman ya. Enggak hanya di dunia nyata pun, di dunia YouTube pun ada yang namanya pelanggaran ya teman-teman ya. Nah, jadi ibaratnya jauhi yang namanya kita copy paste video yang sama mentang-mentang channel kita udah dimonet, ada berita viral, kita main potong, main upload aja ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman ya, kasihan ibaratnya nanti kita udah capek-capek, channel kita udah dimonetisasi, malah dapat pelanggaran dan channel kita hilang teman-teman ya. Itu benar-benar sangat ini ya teman-teman ya, sangat menyakitkan.
Nah jadi teman-teman itu udah cukup upload video original ya teman-teman, itu pasti akan ada yang nonton ya teman-teman ya. Kalau misalkan channel kita itu tidak ada pelanggaran apapun dan normal-normal aja, itu YouTube itu pasti akan merekomendasikan video kita ya, cepat atau lambat itu YouTube itu pasti akan merekomendasikan video kita. Apalagi kalau misalkan channel teman-teman itu udah besar ya teman-teman, channel teman-teman udah besar, udah terkenal kemana-mana, mungkin teman-teman hanya upload video sembarang punya teman-teman ya, mungkin ada yang nonton dan seperti itu teman-teman ya. Beda halnya sama channel kita yang masih di bawah, jadi kita harus benar-benar membuat video itu yang berkualitas ya teman-teman ya, dan juga benar-benar kalau misalkan tutorial itu yang benar-benar tutorial ya teman-teman ya, jangan membuat ibaratnya menjerumuskan ya teman-teman ya. Jadi kasihan kan ibaratnya mereka mencari tutorial itu untuk sebagai pelajaran, bukan malah kita menjerumuskan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin pembahasan dari mulai tadi kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sama-sama sukses di YouTube, dan juga mudah-mudahan YouTube-nya teman-teman sama YouTube saya cepat dimonetisasi, dan juga mudah-mudahan teman-teman suka dengan tutorial-tutorial yang saya buat, dan mudah-mudahan untuk semua video-video yang ada di channel Empu Tutor bisa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan bisa membimbing ibaratnya para YouTuber pemula yang baru membuat channel YouTube, dan mudah-mudahan kita sama-sama sukses, sama-sama bisa mendapat penghasilan dari YouTube dengan normal kan ibaratnya kayak gitu, tanpa menggunakan jalur apapun ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti untuk kedepannya teman-teman ya, saya akan memberikan tutorial-tutorial yang menarik lainnya teman-teman ya, seputar YouTuber ya teman-teman ya, dan juga nanti saya ada rencana juga apa yang telah saya ketahui dan apa yang telah saya lakukan. Kalau misalkan itu akan membuat bagus channel kita, saya akan membuat sharingnya di video di channel saya teman-teman ya, dan nanti juga kedepannya saya akan mengadakan event live ya teman-teman ya, akan mengadakan event live. Nantinya di dalamnya itu kita akan open sharing tentang dunia YouTube ya teman-teman ya. Jadi kita saling bertukar ilmu, saling bertukar pengalaman nanti di sharing itu teman-teman ya. Nanti kita kan kalau di YouTube sekarang kan udah bisa live bareng tuh teman-teman ya, jadi kita nanti live bareng, bukan hanya saya yang live, teman-teman yang komen yang gitu menanyakannya lewat komen. Nah, sekarang kan udah bisa live bersama, nanti kita sama-sama live, kita sama-sama sharing gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin teman-teman ya sekian ya tutorial atau pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang belum mengerti ya teman-teman bisa cari di channel sebelah, dan apabila teman-teman ya teman-teman suka dengan video ini dan menurut teman-teman masuklah ibaratnya gitu, seperti itu ya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel saya Empu Tutor ya teman-teman ya, dengan cara jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga bolehlah di share video-video saya apabila menurut teman-teman video-video saya bermanfaat, supaya ada yang teman-teman kita yang lainnya yang belum mengetahui, supaya bisa mengetahui keberadaan channel Empu Tutor ya teman-teman ya, dikarenakan channel Empu Tutor itu akan memberikan tutorial-tutorial tentang YouTuber, tentang bagaimana kita cara sukses di YouTube ya, apalagi di tahun 2023 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya teman-teman ya, jangan lupa support terus channel saya. Saya Empu Tutor dari sudah bergelut di bidang itu dari 2021, namun mungkin belum rezekinya, belum ada yang bisa kita pegang ya teman-teman. Jadi kita akan merintis terus sampai kita sukses di dunia itu. Salam dari YouTuber Empu Tutor teman-teman ya. Good.
video ini nggak bakalan saya edit ya teman-teman ya, akan saya langsung upload apa adanya teman-teman ya.